Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak ibu kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu terus semangat dalam mencari ilmu. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang iklan, poster, dan slogan. Tentunya sudah tidak asing lagi untuk anak-anak tentang iklan, poster, dan slogan. Kita akan bahas lebih lanjut. Iklan. Pasti kalian sering banget nonton TV atau nonton YouTube seperti saat ini. Nah, pasti ada beberapa yang menggunakan iklan di channel YouTube atau di TV yang kalian sering tonton. Nah, iklan itu merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Ciri iklan. Yang pertama itu bersifat informatif dan komunikatif, karena di dalam iklan itu berisi informasi-informasi terkait produk-produk yang dijual atau ditawarkan. Nah, yang kedua, objektif dan jujur. Haruskah iklan itu objektif dan jujur? Jelas, karena dalam membuat iklan itu tidak boleh dibuat-buat, maksudnya tidak boleh ditambah-tambahkan yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena akan merugikan pihak lain dan juga akan mengecewakan customer yang sudah percaya dengan iklan yang ditawarkan. Terus selanjutnya, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami kalimat yang terdapat di dalam iklan. Jadi, para customer atau para pelanggan atau para pembaca yang sedang membaca iklan atau melihat iklan kalian itu akan dengan cepat tertarik untuk melakukan atau membeli produk yang kalian tawarkan. Selanjutnya, tidak menyinggung pihak lain. Jelas, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Selain itu juga, maksud dari tidak menyinggung pihak lain, kita tidak boleh menjelek-jelekan atau membandingkan produk kita dengan produk-produk yang lain. Itu sangat-sangat berbahaya. Terus selanjutnya, menarik perhatian banyak orang. Dengan cara seperti apa? Dengan cara ciri yang pertama sampai dengan yang sebelum menarik perhatian banyak orang. Jadi mulai dari informatif isinya, terus harus komunikatif juga. Maka dari itu, apabila semua ciri terpenuhi, ciri yang terakhir pasti akan terpenuhi juga. Begitu. Selanjutnya, jenis iklan. Apa saja jenis iklan? Nah, jenis iklan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, terbagi lagi menjadi iklan niaga dan iklan non-niaga. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya, dibagi lagi menjadi iklan penawaran dan iklan permintaan. Selanjutnya, berdasarkan ruangnya, dibagi lagi menjadi 2, iklan kolom dan iklan baris. Nah, ini kalian pahami terlebih dahulu jenis iklan. Ya, jadi banyak sekali jenis-jenis iklan. Kita akan bahas ya satu persatu. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, terdapat iklan niaga dan iklan non-niaga. Nah, sekarang yang pertama, iklan niaga. Niaga itu apa sih? Perdagangan, penjualan. Ya, jelas. Iklan niaga itu iklan yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa, bertujuan untuk mempengaruhi khalayak ramai untuk tertarik memiliki, membeli barang dan jasa yang diiklankan. Itu maksud dari iklan niaga. Ya, selanjutnya iklan non niaga.
Nah, sangat berbeda dengan iklan niaga. Tadi iklan niaga kan untuk menjual, ya kan, perdagangan, untuk mendagangkan produk-produk yang kita pasarkan. Nah, yang kedua ini iklan non niaga, masih berdasarkan sifatnya. Iklan yang berisi informasi atau ajakan kepada khalayak ramai bertujuan untuk membujuk. Nah, itu tuh banyak sekali kata-kata yang memang dalam pembuatan iklan itu wajib hukumnya untuk bisa membujuk para pembaca atau mempengaruhi para pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi iklan. Nah, ini contoh dari iklan non niaga. Ada yang udah bisa tebak ini iklan tentang apa? Tentang apa iklan non niaganya? Ya, tentang himbauan kepada khalayak ramai untuk tidak mudik pada saat Lebaran karena masih terjadinya pandemi corona. Nah, itu yang bisa diambil dari iklan non niaga. Itu untuk membujuk kan tadi kan. Tujuan dari iklan non niaga membujuk, mempengaruhi untuk mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai isi iklan. Tadi isi iklannya pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan mudik karena masih terjadi pandemi corona ini. Nah, selanjutnya tadi berdasarkan sifatnya, sekarang berdasarkan tujuannya. Yang pertama, iklan penawaran, dan yang kedua iklan permintaan. Iklan penawaran digunakan untuk menawarkan suatu barang. Contohnya iklan niaga. Nah, ini ada gambar dari iklan niaga. Apa yang ditawarkan di dalam contoh yang sudah kalian lihat? Beberapa alat tulis, alat perlengkapan untuk sekolah. Nah, ini merupakan contoh dari iklan penawaran. Selanjutnya yang kedua iklan permintaan, berisi permintaan atau ajakan agar orang lain mau bekerja sama ataupun menjadi relasi dengan pihak pembuat iklan. Contohnya itu iklan lowongan pekerjaan. Jadi iklan permintaan itu lebih kepada meminta untuk para pembaca atau para yang melihat iklan itu bisa menjadi relasi atau bisa bekerja sama dengan instansi yang mengeluarkan iklan. Ini ada salah satu contoh dari iklan permintaan, di mana perusahaan berdikari itu mencari membuka rekrutmen, membuka lowongan pekerjaan. Mulai di sini tertera kualifikasinya seperti apa, atau cara pendaftarannya seperti apa. Nah, itu contoh dari iklan permintaan. Paham ya anak-anak? Iklan berdasarkan sifatnya dan iklan berdasarkan tujuannya. Baik, selanjutnya iklan berdasarkan ruangnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama iklan baris dan yang kedua iklan kolom atau yang disebut juga display. Nah, iklan baris merupakan iklan sederhana yang terdiri dari satu atau beberapa baris. Jadi dalam penulisan iklan baris itu kalimatnya dibuat singkat, sesingkat-singkat mungkin. Jadi terdapat beberapa kata yang memang disingkat. Contoh rumah menjadi RMH gitu. Jadi ada beberapa kata-kata yang disingkat karena memang space atau ruangnya begitu sempit, begitu sedikit.
Jadi iklan dibuat hanya satu atau beberapa baris saja. Itu yang disebut dengan iklan baris. Nah, ini yang sudah kalian lihat merupakan contoh dari iklan baris. Motor dijual beberapa merek, nah itu disebutkan. Nah, itu contoh penulisan dari iklan baris. Selanjutnya yang kedua, iklan kolom atau display. Iklan yang terdiri dari ilustrasi dengan kata-kata yang berhubungan dengan gambar. Maksud dari ilustrasi itu terdiri dari gambarnya, kata-kata, seperti itu. Nah, iklan kolom di sini contohnya dijual mobil. Nah, ada gambar mobilnya. Jadi ruang dari iklan kolom dengan iklan baris itu sangat berbeda. Iklan baris ruangnya itu sedikit, sedangkan iklan kolom itu lebih banyak ruangnya. Jadi bisa dimuat ilustrasi di dalam iklannya. Maksud dari ilustrasi tadi terdapat gambar dan kata-katanya lebih banyak gitu. Itu perbedaan dari iklan baris dan iklan kolom. Termasuk jenis iklan berdasarkan ruangnya. Nah, tadi kita sudah bahas iklan mulai dari pengertian, lalu jenis dan ciri-ciri. Sekarang kita memasuki slogan. Slogan itu merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan atau melakukan sesuatu. Jadi slogan ini hanya kata-kata saja, kata-kata yang dapat membujuk. Jadi sifatnya persuasi atau persuasif. Sifatnya membujuk. Nah, selanjutnya ciri slogan. Yang pertama, kalimatnya menarik. Ya kan, harus menarik nih. Kan tadi sifatnya itu persuasi, membujuk. Kalau nggak menarik, para pembaca tidak merasa terbujuk atau tidak ingin melakukan apa yang tertulis di dalam slogan. Lalu kalimatnya pendek. Tadi dibandingkan dengan iklan, tadi kan terlalu banyak kata-kata di dalam iklan kan? Nah, sedangkan slogan itu hanya kalimat intinya saja. Kalimat pendek. Yang ketiga, kalimatnya mudah dipahami. Lalu kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Jadi langsung, tidak bertele-tele atau tidak banyak kata-kata yang disampaikan. Jadi sudah langsung kepada visi, misi, dan tujuan dibuatnya slogan itu seperti apa. Lalu kalimat bersifat persuasif. Jelas, persuasif di sini mempengaruhi. Maksud dari kata persuasif, mempengaruhi, membujuk, menyarankan. Nah, itu singkat dan jelas kalimatnya juga. Ini contohnya, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Nah, seperti itu. Jadi udah kalimatnya menarik, kalimatnya cukup pendek, lalu dapat dengan cepat mudah dipahami, langsung kepada visi, misi, dan tujuan dari dibuatnya slogan. Yang tentunya sifatnya sifat kalimatnya itu persuasif, dapat membujuk para pembacanya. Paham ya anak-anak ya, ciri dari slogan. Selanjutnya jenis slogan. Nah, jenis-jenis di sini yang membedakan itu hanya isinya, tapi bentuknya tadi sama. Bentuknya itu ya kalimat pendek dan sebagainya yang sudah Ibu jelaskan di dalam ciri-ciri slogan. Nah, jenis-jenis slogan ini yang membedakan hanya isi dari kalimatnya. Slogan lingkungan hidup berarti di dalam kalimatnya terdapat bujukan tentang lingkungan hidup, menjaga kebersihan dan sebagainya. Lalu slogan pendidikan, slogan motivasi, dan slogan kesehatan, seperti itu. Nah, itu pembahasan terkait tentang slogan. Sekarang lanjut kepada materi poster. Di sini terdapat definisi dari poster. Poster adalah media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, atau perpaduan keduanya, di mana tujuannya untuk memberikan informasi atau pesan kepada khalayak. Jadi poster ini lebih terlihat menarik dibanding kedua pesaingnya tadi, iklan atau slogan. Jadi poster ini lebih lengkap, terdapat teksnya, ada gambarnya juga, atau teks dan gambar dipadukan menjadi satu poster, seperti itu. Itu maksud dari
poster. Bentuk poster tersendiri lebih beragam dibandingkan iklan dan slogan. Selanjutnya, ciri poster. Yang pertama, kalimat desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi poster dibuat itu lebih besar. Tadi kan iklan terdapat iklan baris, ya kan, yang kecil-kecil. Nah, poster itu seluruhnya dibuat ukurannya besar. Lalu ditempel di dinding atau tempat-tempat umum. Dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Jadi lebih menonjol, lebih membuat tertarik banyak para pembaca. Lalu bahasa yang singkat dan jelas. Nah, ini contoh dari poster. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Tadi kan slogan hanya kata-kata ininya saja kan? Kalau dibuat slogan berarti hanya menampilkan kalimat semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Sudah. Sedangkan di dalam poster itu banyak gambar, lalu warna-warnanya juga mencolok. Nah, itu yang membedakan poster dengan slogan. Nah, ini juga terdapat jenis poster. Ada 4 jenis poster. Yang pertama poster niaga. Tadi sudah dibahas tuh di iklan. Apa itu niaga? Perdagangan, penjualan, itu ada poster niaga. Poster pendidikan, berarti pembahasan di dalam poster itu isinya tentang pendidikan. Lalu poster kegiatan dan poster penerangan. Setelah kita membahas definisi, lalu jenis-jenis dari iklan, slogan, dan poster, sekarang kita membahas fungsi dari iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, sarana informasi. Sudah jelas sekali, tadi kalian sudah kita bahas bareng-bareng. Kalian juga sudah melihat contoh-contoh dari iklan, slogan, dan poster, di mana di dalamnya pasti memuat atau menyampaikan informasi tentang produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Lalu yang kedua, persuasi atau persuasif. Di dalam iklan, slogan, poster itu pasti fungsinya untuk membujuk, untuk mempengaruhi halayak untuk mengikuti apa yang terdapat dalam iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, sarana edukasi. Ya kan? Tadi ada beberapa jenis, juga ada yang menyampaikan khusus untuk tentang pendidikan. Jadi di dalam iklan, slogan, dan poster juga memuat beberapa informasi-informasi yang bisa mengedukasi para pembacanya atau yang melihat iklan, slogan, dan poster tersebut. Terus yang keempat, sarana mempopulerkan jati diri. Nah, dibuatnya iklan, slogan, dan poster ini juga bisa untuk memperkenalkan instansi-instansi yang memang ingin lebih memperkenalkan dirinya, seperti itu. Itu fungsi dari iklan, slogan, dan poster. Sekian materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Tetap dijaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan Ibu harap kalian tetap mempertahankan semangat kalian untuk belajar. Semoga materi Ibu bisa bermanfaat. Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.